Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Korean 666 yang berjudul Aroma Jagal Mustika. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kok aneh tadi ya Pak? Tanya Karto. Ya nggak aneh, pusaka di sini ini berbeda dengan yang ada di tempat lain, Dek. Kalau mau merah delima, ya merah delima aja. Jangan mikir yang lain. Lah, pengennya merah delima tapi semua diambil. Ya mana bisa. Tutur Pak Yo menjawab pertanyaan Karto hingga pada akhirnya mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Selepas itu semua berjalan lancar, tak ada yang terjadi. Hingga keesokan harinya, kabar tidak menyenangkan terdengar oleh Karto dan Oki mengenai Alex dan Linggar. Menjelang sholat Isya, Oki dan Karto pergi ke rumah Alex. Sesampainya di sana sudah berkerumun para tetangga. Ada apa ini Pak? Kok rame-rame? Tanya Karto dengan salah satu warga. Gak tahu ini Kar, belum tahu, katanya ketempelan setan. Jawab salah satu warga tadi. Karto dan Oki langsung menerobos ke dalam. Mata mereka mendapati tubuh Alex terbujur kaku dengan mata melotot tanpa bergerak. Gimana ini Bu? Kok bisa kejadian seperti ini? Tanya Karto kepada ibunya Alex. Sesudah mengucap salam dan menyalami orang tua Alex. Gak tahu loh Kar, anak banyak ulah sekali ini. Pak Men dan Pak Yo masih di jalan menuju ke sini. Jawab ibunya Alex dengan memasang raut wajah yang dongkol bercampur sedih. Bacaan surat Yasin sudah selesai dikumandangkan. Para warga yang turut hadir akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setelah diperintahkan oleh Pak Yo, kini di rumah itu hanya tinggal Alex dan keluarga. Pak Yo, Pak Men, Karto dan juga Oki. Semua saling beradu pandang ketika Pak Yo berkata yang sebenarnya. Anakmu masih dibawa sama setan. Bisa pulang. Udah tenang aja kamu. Ini kejadiannya sama seperti Linggar. Cuma Linggar masih mudah diobati. Kalau Alex ini ya memang dibawa. Terang Pak Yo. Benar berarti yang kemarin Pak, sahut Karto. Iya Kar, setan itu memang sudah tahu dengan niatnya anak ini. Alhamdulillah bukan Linggar yang dibawa. Kalau iya kasihan, masih kecil jadi makanan setan. Jawab Pak Yo. Terus bagaimana ini Pak? Tanya Karto lagi. Ya mau bagaimana lagi? Belum ada yang bisa dilakukan kecuali ikhtiar. Tapi insya Allah Alex gak bakal lama di sana. Dia pasti kembali. Tutur Pak Yo menenangkan situasi yang bercampur sedih. Pak Yo menceritakan semuanya dengan apa yang telah terjadi pada Alex. Kata Pak Yo, mungkin itu adalah sebuah ganjaran baginya karena dia terlalu serakah dan nafsu akan hal yang serupa. Pak Yo dan Pak Men berpamitan setelah mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi. Sehari berlalu, Linggar sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun, dia sekarang menjadi pribadi yang berbeda dan tidak lagi bergabung dengan Karto dan kawan-kawan lainnya. Ia lebih memilih untuk menjaga jarak dengan Karto dan kawan-kawan. Itu pun juga sesuai yang diminta oleh orang tuanya. Karto dan kawan-kawan mencoba untuk memahami akan hal itu. Orang tuanya tentu tidak mau
anaknya bisa saja nanti menjadi korban seperti Alex. Ditambah Linggar sudah lama diwanti-wanti oleh ibunya untuk tidak mengikuti dunia padepokan seperti itu, dengan alasan adat yang jelas sudah berbeda, dan juga alasan menyangkut masalah akidah dan agama. Malam itu tepat malam Jumat. Para warga sudah selesai membaca Yasin di rumah Alex. Tak tertinggal pula Karto dan Oki, sama seperti warga yang baik. Yasinan hanya untuk membantu mendoakan agar Alex lekas sembuh. Setelah semua warga keluar dan kembali ke rumah masing-masing, mata Alex yang semula bisa tertutup layaknya orang tidur kini kembali melotot seolah marah. Selaras dengan itu, matanya mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, sontak tangisan ibunya Alex menjadi semakin kencang. Pak Yok mengambil tindakan dan mencoba untuk menerawang Rogo Sukmo. Cukup lama Pak Yok terdiam dan bersila, dibantu pula dengan Pak Men. Ada sekitar 15 menit suasana rumah menjadi hening dan mengerikan. Tawa menggelegar terdengar. Suaranya sama seperti suara tawa saat berada di Aroma Peco. Tak hanya itu, pintu belakang rumah Alex seolah digedor dengan kencang, hingga membuat orang tua Alex menjadi ketakutan. Angin kencang menyeruak masuk ke dalam rumah, selaras dengan kembalinya Pak Men dan Pak Yok dari Merogo Sukmo. Alex bisa pulang, tapi ada syaratnya, ujar Pak Yok. Apa syaratnya, Pak? Kata ibu Alex. Alex harus dimandikan air 7 sumur. Sumur ke-7 itu ya di air Peco itu sendiri. Dan dia harus dimandikan di tengah-tengah Peco, tutur Pak Yok dengan wajah yang serius. Ada lagi, Pak? Tanya ibunya Alex lagi. Ada, jawab Pak Yok seolah menahan perkataannya. 7 kepala ayam hitam, tubuhnya dibuat ingkung, sebar ke para tetangga atau dibuat syukuran. Darahnya ditaruh di 7 sumur yang diambil itu. Selesai syukuran, tulang ayam itu ditanam dengan batang pisang yang sudah diisi oleh tulang itu tadi. Lanjut Pak Yok. Sepertinya itu hal yang mudah, bukan? Bagian 4. Penjagal Mustika. Nah sobat horor, pada bagian kali ini akan aku jelaskan sesuatu apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan akan menjadi bagian terakhir dari cerita ini. Oke, next. Hari berlalu. Alex masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Syukuran belum dilaksanakan. Pak Yok dan Pak Men mencari beberapa perlengkapan untuk syukuran itu. Sedangkan keluarga Alex sibuk mencari ayam cemani. Karena pada dasarnya ayam hitam ini sangat sulit didapat di daerah Kayu Aro. Ditambah dengan 7 ekor ayam. Keluarga sempat kebingungan mencari kemana jenis ayam seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Yok memberitahu bahwa anaknya yang berada di kota Padang akan kembali. Dan Pak Yok meminta tolong untuk membawakan ayam cemani. Bukan pula perkara mudah untuk mencari ayam jenis itu. Entahlah, demi kembalinya Alex, keluarga pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Hingga sudah lebih dari beberapa malam, Alex masih dalam keadaan yang sama. Sampai saat dimana acara syukuran dimulai. Malam itu tepat di bulan purnama, dan sekitar jam 11:30, keluarga membawa Alex ke tempat pemandian, ya, Aroma Peco.
Sesampainya di sana, hal yang tak terduga pun terjadi. Ada syarat yang sepertinya lupa, atau entah bagaimana tidak disampaikan oleh Pak Yok pada saat malam itu. Ternyata hal yang dilupakan adalah semua yang ikut dalam kegiatan kemarin harus ikut mandi, kata Pak Yok. Terus bagaimana, Pak? Tanya Karto yang juga ikut dalam memandikan itu. Ya dijemput, kata Pak Yok. Akhirnya dengan malas, Karto menjemput Linggar dan 2 orang lainnya untuk ikut dalam acara pembersihan malam ini. Sedangkan yang lain menunggu dan mempersiapkan semuanya. Sesampainya Karto di rumah Linggar, hal yang sudah diperkirakan selama perjalanan terjadi. Ia disambut oleh makhluk hitam besar yang serupa dengan hari Karto mengabaikannya. Yang jadi permasalahannya lagi adalah saat bertemu dengan orang tua Linggar. Maaf Bu, malam-malam begini mengganggu, kata Karto saat pintu rumah Linggar dibuka dan disambut dengan wajah kusam Ibu Linggar. Bagaimana? Kata Ibu Linggar ketus. Begini Bu, saya dapat amanat dari Pak Yok untuk menjemput Linggar. Karena Alek harus dimandikan, jadi terang Karto terpotong. Tak kamu lihat hari sudah malam ini, kata Ibu Linggar dengan nada membentak. Iya, saya tahu Bu. Tapi masalahnya kalau Linggar tidak ikut, Alek tidak bisa dimandikan Bu. Karena Linggar ikut andil waktu Alek pergi narik barang. Terang Karto sabar. Ya sudah, tunggu sebentar, sahut Ibu Linggar menahan emosi. Walaupun Linggar tidak salah, Linggar tetap ikut andil di dalamnya. Selang beberapa saat, Linggar keluar dengan pakaian yang sudah lengkap, seolah sudah mendengar pembicaraan tadi. Pergi kemana lagi kita? Ajak Linggar. Kamu pergi-pergi saja, jemput yang 2 lagi. Kamu tahu kan rumahnya? Tanya Karto. Linggar hanya mengangguk seolah paham. Langsung saja ke Peco nanti. Aku sudah telepon bapak-bapak itu. Terus katanya iya, mereka sedang di jalan, kata Linggar. Bener nih, main-main aku pecahin keningmu nanti, sahut Karto meyakinkan Linggar. Iya bang, kami sudah tahu, bapak-bapak itu bilang kemarin, terang Linggar. Sesampainya kembali ke Aroma Peco dan benar, 2 orang lainnya sudah sampai di sana. Proses memandikan Alex akan segera dimulai. Linggar dan 2 lainnya bersedia untuk memandikan Alex. Alex dipapah menuju ke arah pondok di tengah danau. Dan Linggar membawa air yang sudah diambil dari 7 sumur tempo hari. Sedangkan yang lain menunggu di atas termasuk pula Pak Yok dan Karto. Air sudah diguyurkan ke badan Alex. Oh ya sobat horor, untuk kalian tahu, buat Linggar dan 2 orang lainnya hanya menggunakan air danau saja ya mandinya. Oke, next. Mulai dari kepala hingga kaki. Cuaca yang begitu dingin tentu membuat Linggar dan yang lainnya merasa menggigil. Ditambah harus ikut mandi dengan air danau yang hampir mendekati seperti es. Pada saat proses pemandian Alex, hal-hal biasa yang sering terjadi pada tempat seram terjadi. Penghuni Aroma Peco mulai berdatangan. Mulai dari suara-suara aneh, nyanyian, kidung-kidung Jawa hingga tangis derita seorang perempuan yang biasa kita sebut kuntilanak.
terdengar dari segala penjuru tempat. Namun yang mendengar dan melihat hal itu hanya mereka yang bisa mendengar dan melihat. Sedangkan ibunya Alex dan bapaknya tidak dapat mendengar dan melihat hal itu. Semua berkumpul membentuk lingkaran di tengah-tengah danau. Air danau sudah mulai bergelombang, membentuk pusaran angin. Pemandangan yang pernah terlihat oleh Karto dan Pak Yok pun kembali terjadi. Pusaka dan mustika keluar dari dalam danau. Hal itu hanya menandakan bahwa penunggu tertinggi di sana sudah mengembalikan sukma Alex. Merah delima yang diincar oleh Alex dan yang lain bersinar terang, walau orang tua Alex tak bisa melihatnya. Tapi mustika itu terlihat sangat indah sekali. Mustika dan pusaka lainnya kembali menghilang dan air pun ikut menjadi tenang. Acara pemandian telah selesai. Alex belum juga sadar. Linggar dan dua lainnya memapah Alex ke atas dan kembali memakaikan pakaian untuk Alex. "Sekarang Alex sudah dimandikan ya," kata Pak Yok. "Aku hanya minta sama kalian, Mas." Lanjut Pak Yok memandang dua orang yang ikut dalam kegiatan menarik pusaka. "Jangan diulangi lagi. Apalagi bawa anak yang ilmunya seupil. Ini nyawa taruhannya. Aku tahu kalian dulu anak buahnya Pak Men. Tapi jangan libatkan anak buahnya Men," terang Pak Yok menasehati dua orang tersebut. Akhirnya Alex dan keluarga juga yang lainnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Alex belum juga sadarkan diri. "Sudah, tenang saja. Besok bangun anaknya. Masih ada syarat yang belum dipenuhi," terang Pak Yok menenangkan orang tua Alex. Keesokan harinya, acara syukuran dilaksanakan. Semua syarat yang diberikan kepada keluarga telah terpenuhi dengan baik. Syukuran sudah dilaksanakan. Dan tulang-tulang pun sudah dikumpulkan dan sudah dimasukkan ke dalam batang pisang. Pada proses ini, Karto dan Pak Yok yang mengambil alih. Tepat jam 12 malam harinya, Karto dan Pak Yok membungkus batang pisang yang sudah diisi tulang ayam cemani tadi dengan menggunakan kain kafan. Karto dan Pak Yok mulai menggali. Hingga terasa cukup dalam, Karto dan Pak Yok siap untuk mengubur batang pisang itu. Saat mulai mengubur, terdengar suara jeritan dari dalam. Dan itu suara Alex menjerit. "Udah gak apa-apa, karma itu. Biarkan saja, sebentar lagi sembuh. Bangun, bangun itu," terang Pak Yok dengan raut wajah santai. Karto masih mendengarkan jeritan Alex dari dalam. Jeritan itu seolah sedang menggambarkan Alex sedang disiksa atau entahlah. Seolah sedang dalam kesakitan yang teramat sangat. Tidak ada yang berani memanggil Pak Yok karena memang sebelumnya sudah diberikan perintah untuk tidak mengganggu dalam proses penguburan. Batang pisang yang hampir mirip dengan pocongan itu membuat Karto sedikit ngeri melihatnya. Satu tumpuk tanah mulai menimbun tubuh pisang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan. Ternyata penguburan itu ditemani dengan jeritan Alex dan juga cekikikan perempuan yang entah dari mana datangnya. Hingga semua tubuh tertutup rapat dengan tanah. Pak Yok memberikan tanda serupa nisan tapi bukan nisan,
hanya untuk tanda saja, tak lebih dari itu. Selepas itu, Karto dan Pak Yok membersihkan dirinya dan kembali masuk ke dalam rumah. Saat itu pula Alek terbangun dengan wajah yang sangat menyesal. Tangis dari matanya menggambarkan bahwa mungkin saja dia kapok dengan apa yang telah terjadi. Jangan diulangi lagi ya, Lek. Cukup 2 kali saja kamu membuat gempar mamak bapakmu, kata Pak Yok dengan nada lembut. Iya, Pak. Maaf, sudah buat salah, jawab Alek dengan tangis yang masih terisak. Satu persatu orang yang ada di rumah Alek kembali ke rumah masing-masing. Dan sejak saat itu, Alek menjadi pribadi yang pendiam dan berubah total. Tidak pernah ada yang tahu bagaimana Tuhan memberikan hidayah pada hambanya, bukan? Bukan bermaksud untuk menggurui. Kadang Tuhan punya rencana sendiri untuk membuat manusia itu berubah. Baik itu selamanya atau hanya sementara. Semua kembali pada diri masing-masing. Dari perilaku Alex tentu kita semua tahu. Janganlah kita menjadi orang yang tamak dan serakah terhadap gemerlapnya dunia. Nah Sobat Horor, mungkin hanya secuil kisah Karto dan teman-teman yang bisa aku sampaikan pada cerita kali ini. Semua nama karakter sengaja aku ubah agar tidak menyinggung pada pihak yang bersangkutan. Terlepas nyata atau tidaknya cerita ini, semua aku kembalikan kepada teman-teman. Aku hanya menyampaikan sesuai apa yang diutarakan oleh narasumber kita, yaitu Karto. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menunggu cerita ini. Dan dari cerita kali ini tentulah teman-teman dapat memetik pelajarannya. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.